Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 8 November 2021. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau kembali bersama duduk di bawah kaki salib-Mu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah bertengkar atau berproses. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama-sama belajar dan melihat lebih dalam konteks yang ada dalam surat Timotius ini, kita dapat melihat bahwa surat ini dituliskan oleh Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, yang juga menjadi rekan sekerjanya. Timotius diutus untuk pergi melayani di jemaat Efesus yang pada waktu itu sedang mengalami permasalahan yang cukup serius. Di dalam gereja itu terdapat beberapa pemimpin yang justru mengajarkan pengajaran sesat dan bahkan melakukan korupsi di dalam gerejanya. Pengajaran dan cara hidup seorang Kristen yang sesat tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Itulah yang mereka ajarkan dan merusak jemaat pada waktu itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengutus Timotius untuk menghadapi para pemimpin yang sesat itu. Timotius juga harus mengajarkan kepada jemaat bagaimana pengajaran yang benar dan cara hidup yang benar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan perikop yang kita baca pada hari ini adalah perikop petunjuk bagi Timotius di dalam bersikap ketika menghadapi guru-guru atau para pemimpin yang salah. Di dalam pasal sebelumnya, Paulus mengatakan kepada Timotius untuk tidak rendah diri karena dia masih muda. Ketika dia harus menegur para pemimpin yang sesat, Timotius harus tetap yakin akan kebenaran firman Tuhan yang dia sampaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mengingatkan agar Timotius memiliki sikap yang benar ketika berhadapan dengan para pemimpin. Di sana dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu dan lain-lain sebagainya dengan penuh kemurnian. Di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk menegur di dalam kasih yang murni di dalam keluarga Allah, yaitu gerejanya, seperti kepada keluarga sendiri. Bukan menghakimi, tetapi menegur dengan kasih. Bukan bertengkar, tetapi berproses bersama. Timotius belajar untuk menegur dengan kasih dan memimpin di dalam kebenaran. Tetapi para pemimpin pun belajar untuk menyadari pengajaran yang salah dan kembali dituntun untuk mengajarkan hal yang benar sesuai kebenaran Yesus Kristus. Keduanya sama-sama berproses. Keduanya sama-sama merendahkan hati di bawah kasih dan pimpinan Allah Roh Kudus, secara khusus di dalam keluarga Allah, yaitu gerejanya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Di sana mengatakan, seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan Allah rindukan di dalam gerejanya. Seluruh anggota keluarga Allah saling berproses, saling membentuk, saling mengasah satu dengan yang lain untuk semakin hari semakin memiliki karakter Kristus melalui relasi di dalam gerejanya. Tentu Bapak Ibu Saudara, proses setiap orang berbeda-beda. Tentu pembentukan yang dihadapi berbeda-beda. Tetapi pertanyaannya, apakah gereja Tuhan mau dan memberi diri untuk berproses bersama? Mau untuk saling merendahkan diri di bawah kasih dan pimpinan kebenaran firman Tuhan untuk saling bertumbuh? Bapak Ibu Saudara,
Pada bulan ini gereja kita GKI Damai akan merayakan ulang tahun yang ke-27. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mensyukuri kehadiran saudara-saudara seiman yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita? Bukan hanya untuk belajar firman Tuhan bersama, tetapi belajar untuk melakukan firman Tuhan bersama, berproses bersama, dan dibentuk bersama. Meskipun seringkali ada pergumulan, ada perbedaan pendapat, bahkan perselisihan. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghadirkan seluruh anggota keluarga GKI Damai untuk saling berproses bersama. Tidak ada yang sempurna, bahkan para hamba Tuhan dan para pelayan pun sama seperti semua jemaat. Tidak ada yang sempurna. Setiap kita perlu bersama-sama tunduk dan merendahkan diri di bawah kasih dan pimpinan kebenaran firman Tuhan untuk saling berproses. Bukan saling bertengkar, tetapi saling berproses di dalam anugerah Tuhan. Melihat saudara seiman kita sebagai keluarga Allah yang saling berproses. Mari kita memandang satu dengan yang lain sebagai alat Tuhan untuk membentuk kita. Menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup bersama sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga GKI Damai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Ketika kami mengikut Tuhan, kami tidak berjalan sendirian. Kami bersyukur memiliki saudara-saudara seiman yang dapat saling menguatkan dan saling berproses bersama. Tetapi ya Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami memandang saudara-saudara seiman kami justru sebagai lawan yang harus kami lawan. Kami justru seringkali menyakiti saudara seiman kami dengan sikap yang tidak berkenan. Saat ini ya Tuhan, kami mau merendahkan hati kami seutuhnya. Kami rindu kasih Tuhan hadir di tengah-tengah gereja kami. Pemulihan Tuhan hadir di tengah-tengah gereja kami. Damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah gereja kami. Sehingga kami dimampukan untuk saling berproses satu dengan yang lain di dalam anugerah Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan beranugerah bagi gereja kami, dan Tuhan berkati gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.